Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Anda menyaksikan talk show Observasi dengan tema sinergitas program TNI AD dalam mendukung program pemerintah daerah khususnya di wilayah Soloraya. Bersama Korem 074 Waras Pratama, Kodim 0735 Surakarta dan juga pemerintah kota Surakarta. Dan ketika berbicara tentang TNI, kita tentu mengenal fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Namun di tengah masyarakat, TNI juga hadir melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, air bersih, ketahanan pangan, RTLH, karya bakti hingga kegiatan sosial dan lingkungan. Dan hari ini kita berada langsung di lokasi TMMD Sengkuyung tahap 3 di Kota Surakarta, tepatnya di Kampung Makam Bergolo, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, dalam rangka pencapaian program teritorial yang dilaksanakan oleh TNI seperti halnya karya bakti, TMMD, tempat pengolahan sampah dan juga RTLH. Dan kita akan mengobrol dan juga berbincang tentunya bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada yang pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu dan Rem 074 Waras Pratama, Kolonel Infanteri Ari Yudhistira SIP, MIPOL M Han. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Lebih segar Mbak. nampaknya ya. Iya betul. Dan siap menyapa pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Dan yang kedua ada Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infanteri Arif Handoko Usman SH. Selamat pagi Mbak. Dan yang terakhir juga tidak kalah penting karena ini yang beririsan langsung dengan masyarakat tentunya. Ada Wakil Wali Kota Surakarta, Mbak Asrid Widayani. Selamat pagi, Selamat pagi Mbak Bella. Asrid. Masya Allah semakin cantik ini Amin, nampaknya sama. Wali Kota kita. Semangat, ya hadir di tengah masyarakat ya. Dan tadi sudah sedikit saya singgung Pak Danrem ya, untuk kegiatan di wilayah Soloraya menjadi salah satu wujud nyata sinergi TNI, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di wilayah. Program ini dilaksanakan oleh 7 satuan kewilayahan di bawah Korem 074 Waras Pratama secara serentak. Mulai dari Kodim Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Kota Surakarta, serta Kodim yang melaksanakan TMMD reguler yakni Kodim Sukoharjo. Nah, dari Pak Danrem, kita melihat program TNI AD yang cukup beragam, mulai dari pembangunan jembatan dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutkan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, apa sebenarnya benang merah dari seluruh program tersebut? Apakah semuanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah? Ya Mbak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya program TNI Manunggal Membangun Desa ini bukan hal yang baru, Mbak. Kalau zaman dulu kita pernah dengar namanya AMD waktu kita kecil. Jadi ini sudah berlangsung dari semenjak Republik ini berdiri. Kemanunggalan antara TNI dengan rakyat itu juga sudah berlangsung sejak lama. Saya ingat betul pada saat saya dulu masih pendidikan, Mbak, itu kalau kita latihan ke Ungaran, ke atas itu warga masyarakat itu luar biasa. Apresiasinya kepada kami, bantu kami, walaupun mungkin hanya ngasih gula merah, tapi buat kami itu sangat berarti sekali. Dan ini adalah kesempatan kami untuk mengembalikan kebaikan masyarakat kepada masyarakat itu sendiri. Tentu program-program yang dilaksanakan banyak, tidak hanya TMMD saja yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, tapi kami juga ada beberapa program utama yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ataupun dari Jakarta, seperti halnya pembangunan koperasi, KDKMP, kemudian sumur bor, Mbak, RTLH udah pasti, jembatan. Nah, kalau jembatan itu juga ada 3 jenis yang kami bangun, dan di sini kami malah berperan untuk menerobos bottleneck yang ada. Contohnya kami sedang membuat jembatan yang menghubungkan antara Wonogiri dengan Pacitan. Jadi Pemda Wonogiri itu kesulitan karena ini beda provinsi, bukan lagi beda kabupaten, tapi sudah beda provinsi, Mbak.
Sedangkan kalau harus melalui jalur birokrasi, tentunya ini akan melalui jalan yang panjang sekali. Nah, dengan adanya program ini kami bisa mempercepat hal tersebut karena ini kami juga bagian dari pemerintah pusat. Pada intinya kami harus membangun 3 hal, Mbak, TNI itu. Namanya rak, juang yang tangguh. Rak itu ruang, alat, dan kondisi juang. Ruang itu geografi, alat itu kita semua, warga, rumah, bangunan, jalan, dan kondisi juang adalah mindset masyarakatnya untuk ketahanan bangsa Indonesia. Intinya kita arahnya itu ke sana, Mbak. Baik, kita akan berbincang lebih jauh tentang program ini untuk wilayah seluruh raya, tapi saya ingin ke Dandim dulu. Pak Dandim, kalau melihat di tingkat Kota Surakarta ini, apakah konsep ini juga terasa di lapangan secara langsung di Kota Surakarta? Terima kasih, Mbak. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Danrem, bahwa kami ini satuan teritorial, kami ini harus menyiapkan yang tadi disampaikan, ruang, alat, dan kondisi juang. Nah, tentu setiap wilayah ini mempunyai perbedaan tipologi wilayahnya masing-masing, demografinya beda, geografinya beda. Tapi pada dasarnya program dari Angkatan Darat ini tentu akan menyentuh sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh, di perkotaan, di Surakarta ini mungkin tantangannya adalah karena terkait masalah tata ruang dan sebagainya, kemudian ada tantangan banjir dan sebagainya. Jadi program-program kami pun juga menyesuaikan dengan program-program yang mengarah untuk meningkatkan kondisi kualitas masyarakat Surakarta. Jadi sebagai contoh, saat ini di tahun ini kita sudah tahap ketiga melaksanakan TMMD Sengkuyung. Ini kebetulan Bu Astrid selalu membersamai kita dari Sengkuyung tahap 1, 2, 3. Lebih cenderung yang pertama dulu di Serengan, itu kegiatannya juga sama untuk pembangunan aliran sungai irigasi. Kita pakai Yudik. Kemudian yang Sengkuyung tahap 2 di Mojosongo itu kita membangun talut sungai. Kemudian yang ketiga di sini kita juga membangun, sebenarnya di bawah sini ini juga ada saluran air. Jadi harapannya seperti kita ketahui tadi, tantangannya adalah banyak banjir dan sebagainya. Dengan kita perbaikan saluran air dan sebagainya, harapannya itu bisa mencegah risiko banjir. Kemudian terkait di perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, ini juga untuk membantu membuat tata kota. Ini bisa dilihat dulu di sini, ini jalan yang sekarang kita gunakan untuk tempat ini, dulu mungkin hanya 1 motor untuk lewat saja susah. Sekarang mungkin 2 mobil berpapasan sudah bisa, karena di bawah ini kita sudah buat saluran airnya selebar 2 meter, kemudian kita cor. Sehingga harapannya ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bisa memberikan manfaat kepada Kota Surakarta. Jadi menurut saya tidak ada perbedaan, apakah itu di wilayah perkotaan atau di daerah kabupaten, tapi intinya bahwa kami TNI memang berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik, saya ingin ke Mbak Wawali dulu ini, Mbak Astrid. Dari sisi pemerintah Kota Surakarta ini kan sudah tahap ketiga tadi disampaikan ya untuk TMMD ini. Bagaimana Ibu melihat pola sinergi seperti ini? TNI, AD, kemudian masyarakat juga, pemerintah juga. Ini masuk ke tahun kedua, jadi tahun 2026 ini kan sudah merupakan agenda tahunan sebenarnya untuk sampai ke tahap ketiga seperti yang disampaikan Pak Dandim dan Pak Danrem tadi, bahwa kami dari pemerintah daerah menyadari keterbatasan kami juga gitu, bahwa dalam pembangunan di daerah khususnya pembangunan infrastruktur, tadi tantangannya juga sudah disampaikan Pak Danrem, adanya waktu ya, keterjangkauan dengan masyarakat, bagaimana bergerak secara cepat, karena dalam proses pembangunan di daerah kan tentu harus ada tahapan, harus ada perencanaan, penganggaran dan lain sebagainya, sehingga apa yang sudah dilaksanakan bagian dari upaya rekan-rekan dari TNI, khususnya TNI AD dalam program TMMD Sengkuyung ini saya rasa sangat-sangat aplikatif dan solutif gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita berbicara tentang pembangunan, tetapi betul-betul dicari apa yang menjadi masalah di masyarakat dan langsung taktis saat itu juga bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan saat ini kita duduk bersama di sini, saya tadi juga agak kaget gitu, wah kok sudah bagus sekali. Yang mana tadi dari sisi luasan, lebar, kemudian dari sisi pengerjaan, dan saya juga mengikuti dari awal proses tahapan bagaimana TMMD ini tidak hanya
peran dari TNI saja, tapi bagaimana sinergi dengan kami di pemerintah daerah melibatkan warga masyarakat, bagaimana ada istilahnya kalau di Solo itu rembukan atau diskusi ya, musyawarah yang harus dibahas dulu di depan, sehingga ketika proses pembangunan ini yang tadi kita punya keterbatasan antara waktu dan jangkauan untuk dekat dengan masyarakat bisa dibantu oleh teman-teman TNI, namun juga tidak menambah persoalan di masyarakat, malah justru menyelesaikan di masyarakat, karena sangat-sangat teliti ketika ingin memulai pengerjaan dari TMMD ini, khususnya di wilayah kami di Kota Surakarta, karena selalu melibatkan semua elemen masyarakat, Mbak Bella. Dan bukan hanya fisik ya Mbak Srit ya, tapi juga non fisik juga yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, seperti donor darah, kemudian posyandu dan lain sebagainya. Dan itu saya betul-betul melihat ya, ibu-ibu masak bersama, kemudian bapak-bapak juga ikut dalam proses pengerjaan untuk menjaga suasana kondusif gitu ya di sepanjang proses pembangunan itu. Ya, kita akan mengulik lebih lanjut pemirsa dalam podcast observasi sinergitas program TNI AD dalam mendukung program pemerintah daerah khususnya di wilayah Solo Raya. Setelah jeda berikut tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan podcast observasi dengan tema sinergitas program TNI AD dalam membangun program pemerintah daerah khususnya di wilayah Solo Raya. Dan masih dengan 3 narasumber kita kali ini. Tadi kita sudah sedikit mengobrol mengenai program-program TMMD untuk membantu masyarakat tentunya. Banyak pembangunan yang telah dilaksanakan oleh TNI, tentunya bersinergi dengan pemerintah kota dan juga masyarakat. Nah, saya ingin ke Pak Danrem lagi nih, Pak Danrem. Kita masuk ke salah satu program yang memiliki perspektif menarik, yakni Jembatan Garuda Merah Putih. Ya. Masyarakat tentu melihat jembatan sebagai sarana transportasi dan juga penghubung aktivitas sehari-hari. Tetapi perspektif TNI, infrastruktur memiliki nilai strategis. Bagaimana Bapak melihat fungsi jembatan tersebut dalam kondisi damai dan bagaimana nilainya dari perspektif pertahanan ketika menghadapi situasi kontingensi, Bapak? Baik, Mbak. Jadi jembatan ini manfaatnya banyak sekali, Mbak. Ya. Untuk masyarakat juga bisa membantu anak-anak untuk sekolah, akses pendidikan, kemudian juga akses ekonomi. Nah, tentu. Untuk kami sendiri itu juga menjadi akses strategis untuk mobilisasi pasukan, Mbak. Itu manfaat suatu jembatan yang bisa kita gunakan untuk berbagai fungsi. Nah, jembatan yang kita bangun ini ada 3 tipe, Mbak, yaitu jembatan perintis, Jembatan Garuda yang terkenal dengan jembatan gantung tadi itu, Mbak. Iya. Kemudian yang kedua yaitu jembatan beton, dan yang ketiga ada jembatan Armco. Jembatan Armco itu dia kayak ada suatu bahan dari Armco itu setengah lingkaran seperti itu, Mbak, atau lingkaran penuh, bisa juga lingkaran penuh. Nah, ini dibangun di beberapa titik. Untuk wilayah Solo Raya kita ada 48 titik, yang 19 sudah selesai. Kemudian 29 ini masih dalam proses pengerjaan. Target dari Bapak Kasat sendiri atau dari Bapak Presiden itu di tahun ini kita harus ada 2.000 lebih jembatan yang dibangun di seluruh Indonesia, Mbak. Di Jawa sendiri, terutama Solo Raya, akses ini juga masih dibutuhkan. Bisa dibayangkan yang di luar Jawa, Mbak. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ke Mbak Wawali nih, Mbak Asrit. Kalau dari perspektif pemerintah daerah, apakah pembangunan infrastruktur seperti ini, terlebih tadi menyasar Kota Surakarta juga ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Apakah hanya berbicara tentang konektivitas, Mbak Asrit, dari segi pemerintah kota? Ya, menarik ya. Jadi memang tipologi dari masing-masing wilayah, kawasan itu kan beragam. Tadi pun jenis dari Jembatan Merah Putih juga beragam gitu ya, untuk kegiatan yang sangat bermanfaat lah saya pikir, karena
Kalau di Kota Surakarta sendiri tipologinya karena selain masyarakat urban, perkotaan yang juga dialiri banyak aliran sungai ya, baik sungai besar yang kita kenal dengan Bengawan Solo maupun pecahannya yang lebih kecil sampai ke kampung-kampung, saya melihat banyak pengerjaan dari program TMMD Sengkuyung ini di pengairan, lebih ke drainase. Jadi bagaimana pembangunan ini bisa mengurangi atau mengantisipasi banjir atau genangan yang ada di wilayah kampung, wilayah kawasan yang padat penduduk. Seperti hari ini kita di Serengan ini cukup padat juga penduduknya, sehingga saya kira jika tidak difokuskan pada pembangunan infrastruktur air akan menjadi dampak di jangka panjang ya, atau di masa mendatang, karena kan masyarakat semakin padat, kemudian kita juga tahu masih ada permasalahan tentang sampah, permasalahan tentang pembangunan, sehingga dampaknya tentu bagaimana saluran air ini betul-betul dibutuhkan bersih, luas, sehingga bisa mengurangi dampak banjir maupun mengatasi genangan-genangan yang selama ini ada di masyarakat. Saya lihat pembangunan fisik banyak mengarah ke sana, ya di samping itu juga ada pavinisasi, seperti hari ini kita juga bisa lihat, ada juga pelebaran jalan, bahkan di infrastruktur air sungai ya, yang di Talut, seperti di Mojosongo kemarin ketika kami juga membuka di sana, masih banyak dibutuhkan, karena itu juga cukup berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Ya. Nampaknya efek dominonya ke masyarakat ini banyak ya, cukup baik. Kondisi yang di masing-masing kawasan atau wilayah, kebetulan di Solo banyak berkaitan dengan saluran air. Oke, baik Pak Danrem. Berarti bisa dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini sekaligus untuk memperkuat konektivitas wilayah. Pada saat yang sama juga memiliki nilai strategis pertahanan. Dan juga tadi untuk melayani masyarakat, begitu Pak Danrem? Iya, betul sekali Mbak. Baik, sebagai penutup saya ingin ke Pak Dandim dulu nih. Pak Dandim, sinergitas ini bisa dinilai merupakan kerjasama yang baik antara TNI dan juga pemerintah kota dan tentunya masyarakat, warga masyarakat begitu. Memandang hal ini, Pak Dandim, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dimanapun Anda berada. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, saat ini terkadang di masyarakat ini berpikir, ada yang mungkin sebagian menyampaikan bahwa ini kenapa sih kok TNI dilibatkan di ketahanan pangan, kenapa sih kok TNI dilibatkan di jembatan. Nah, ini mungkin kami mencoba untuk memberikan edukasi atau penjelasan. Jadi intinya kami ini, TNI ini adalah alat pertahanan negara. Jadi yang di mindset di kami ini adalah civis pacem para belum. Kalau dibilang jika Anda ingin damai, Anda harus bersiap untuk perang. Nah, ini sejalan dengan kami, Korem Kodim ini adalah satuan teritorial. Dalam satuan teritorial, kami ini diperintahkan untuk menyiapkan yang disampaikan Dandim tadi, ruang, alat, dan kondisi. Nah, dalam hal ini segala bentuk pembangunan, kemudian tata ruang, tata kota, dan sebagainya, dari perspektif kami harus mengarah ke pertahanan. Sebagai contoh, saya rasa ini doktrin ini tidak hanya dipakai di Indonesia, di negara-negara berkembang. Mungkin kalau kita melihat di media massa, saat mungkin perang nih misalnya antara Iran sama Israel, pada saat ada alarm sirine, itu sudah disiapkan bahwa di bawah mall, di bawah gedung-gedung itu adalah bunker. Jadi memang segala pembangunan itu ada arahnya tetap untuk kepertahanan. Kemudian ada yang menyampaikan juga pembangunan jalan-jalan tol itu juga digunakan sebagai airstrip. Seandainya bandara atau landasan udara tidak efektif, berarti masih menggunakan jalan-jalan yang bisa digunakan untuk landasan pesawat. Nah, ini demikian juga yang ada di kita. Kenapa kita butuh ketahanan pangan? Mohon maaf, dalam kondisi perang apapun, faktor logistik itu adalah faktor utama. Bagaimana kita bisa mau berperang apabila logistiknya itu tidak ada? Kemudian terkait masalah tadi pembangunan jembatan, tadi disampaikan oleh Dandim juga. Dalam kondisi perang, jalur-jalur logistik, gimana kita mau akses cepat, misalnya dorongan logistik ke belakang atau mungkin pemunduran dan sebagainya tanpa ada jembatan. Walaupun
Kadang jembatan juga harus dihancurkan apabila jembatan itu digunakan oleh pihak musuh untuk melakukan menyerang. Nah, jadi di sini intinya bahwa kami dari sisi militer, dari sisi pertahanan, kami dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan sebagainya. Itu juga diharapkan kita bisa memberikan saran, masukan dan sebagainya, apa yang perlu dibangun dan sebagainya. Itu dalam kita perspektif, karena kita militer alat pertahanan, kita perspektif dalam kondisi perang. Tetapi dalam kondisi damai itu juga bermanfaat dengan adanya ketahanan pangan. Mohon maaf, saat ini dengan adanya swasembada pangan, ketahanan pangan dan sebagainya, itu berdampak ke masyarakat. Bagaimana harga beras bisa stabil. Iya, betul. Kemudian masyarakat juga bisa menikmati beras dan sebagainya aman. Kemudian jembatan ya tadi konektivitas seperti yang dibilang dari Danrem, dari pihak Wonogiri sama Pacitan itu aksesnya tertutup, mungkin harus muter dan sebagainya. Tapi dengan adanya jembatan, aksesnya kan akan lebih mudah. Dengan akses lebih mudah, distribusi semuanya juga akan lebih mudah. Otomatis akan menurunkan harga daripada nih efek cost-nya apabila dia harus mengangkutnya dengan memutar jarak jauh. Dengan dibuat jembatan akan lebih singkat, memotong waktu, memotong biaya produksi, otomatis akan menekan biaya juga. Jadi ini mungkin yang harus dipahami bahwa kami di sini tidak ada maksud bahwa kami mencampuri dan sebagainya, dan kami perlu menyampaikan dalam setiap program-program tersebut juga kita pasti berkoordinasi dengan stakeholder, kementerian, lembaga yang terkait. Terkadang harus ada dengan ada MOU PKS, jadi bukan berarti kami berdiri sendiri. Contoh dalam pembangunan jembatan juga pasti akan koordinasi ke PUPR, ke tempat seperti itu. Oke, baik. Nampaknya ini dampaknya mulai dari skala kecil langsung beririsan dengan masyarakat begitu ya, sampai ke skala besar tadi ya. Apapun kondisi yang nanti dihadapi oleh Republik Indonesia sendiri, oleh kita semua, ini memang sudah disiapkan secara bertahap tentunya dari TNI. Mungkin dari Mbak Astrid sedikit menyampaikan bagaimana pendapat mengenai program-program bersama TNI ini. Kami mewakili pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta, menyampaikan terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi yang sudah dibangun selama ini bersama TNI, khususnya dari Kodim 0735 dan dari Korem yang selama ini juga selalu bersama-sama bersinergi membantu kami dalam rangka upaya pembangunan daerah yang lebih bisa berdampak kepada masyarakat. Dan tentunya apa yang sudah berjalan ini saya kira sudah banyak yang menjadi legacy ya, atau bisa kita nikmati bersama dari masyarakat juga. Semua happy, semua senang. Kami menyampaikan juga mewakili masyarakat, terima kasih sekali lagi atas pembangunan yang sudah dijalankan, dan harapannya ke depan tetap kita jaga untuk kolaborasi ini. Nanti juga dari wilayah, kebetulan kalau TMMD itu biasanya langsung dengan masing-masing wilayah yang berkoordinasi, juga bisa lebih berkomunikasi secara baik apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di masing-masing wilayah, sehingga lebih cepat ya tadi ya saya sampaikan, keterjangkauan dan kecepatan yang juga dilakukan melalui upaya TMMD ini bisa membantu kami dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Surakarta. Matur nuwun. Baik, terakhir dari Pak Danrem yang mengkomandoi 7 satuan kewilayahan di Solo Raya. Apa mungkin yang harapannya yang disampaikan kepada masyarakat? Mungkin ada sedikit pesan ya Mbak ya. Okay. Tadi yang udah disampaikan Pak Danrem, saya langsung jadi tercetus ide Iya. gitu. Jadi kami hadir bukan untuk mengambil alih Mbak. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Kami hadir benar-benar untuk murni membangun, membantu. Dan kami tulus niat kami untuk membantu seperti yang sudah kami jelaskan dulu pada saat kami latihan, begitu ikhlasnya masyarakat membantu kami pada saat itu. Ini waktunya kita payback gitu kan, kepada masyarakat. Jadi memang kami benar-benar tulus, tidak ada pikiran terbersit sekecil apapun untuk mengambil alih tugas-tugas teman-teman yang lainnya, tidak ada. Okay. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketahanan paling utama, pertahanan paling utama itu bukan di senjata, Mbak. Bukan di kami tentara, tidak. Tapi di masyarakatnya. Di warga masyarakatnya. Itu pertahanan yang paling pertama, pertahanan yang paling utama.
kejadian Iran itu membuka wawasan kami. Sebelum terjadinya perang, ekspansi dari pihak Israel maupun Amerika, Ya. itu ada upaya yang dibuat pengondisian wilayah untuk terjadinya pemberontakan. Kita ingat pada saat itu sempat rame Iran selama beberapa minggu, kemudian akhirnya berhasil diredam. Kenapa? Karena masyarakatnya kuat. Oke. Dan itulah yang menjadi betul. Itulah yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana supaya masyarakat ini benar-benar percaya kepada kami. Ya. Dan kalau kami mengkhianati ini, tentunya akan merusak kepercayaan tersebut. Dan ini sangat berbahaya di masa mendatang apabila terjadi kontingensi yang sudah pernah kita bahas. Nah, yang terakhir, ini saya titip pesan, kalau ada di wilayahnya yang butuh jembatan, silakan ngomong ke Kodim. Oke. Pasti akan kita tindak lanjuti, ya tentu kita pelajari dulu, Iya. kita survei, kita cek statusnya, kami juga berkoordinasi tentunya dengan Iya. pihak Pemda, dan kalau misalnya memang visible untuk dilaksanakan, pasti akan kita bangun. Oke, Gitu, baik. Mbak. Karena manfaatnya memang langsung dirasakan oleh Ya, masyarakat. juga. silakan hubungi. Baik, terima kasih kepada Bapak Danrem, Mbak Asri, Kasih, dan Mbak. juga Pak Dandim sudah membersamai kita dalam podcast kali ini. Dan hari ini kita melihat bahwa sinergitas ternyata bukan sekedar bekerja sama. Sinergitas adalah ketika kemampuan yang berbeda dipertemukan untuk menjawab kebutuhan yang sama. TNI memiliki kekuatan teritorial, pemerintah memiliki kebijakan dan kewenangan pembangunan, sementara masyarakat memiliki semangat gotong royong sekaligus mengetahui kebutuhan lingkungannya. Kita semuanya bergerak bersama, sebuah jembatan tidak hanya sebagai penghubung, pangan tidak hanya menjadi kebutuhan, drainase tidak hanya menjadi saluran air, dan sampah tidak hanya menjadi sesuatu yang dibuang. Semuanya dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan masyarakat yang tangguh dan wilayah yang kuat. Dan demikian podcast observasi sinergitas program TNI AD dalam mendukung program pemerintah daerah khususnya di wilayah Solo Raya. Saya Rizka Ardina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.